Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad, yang dijuluki sebagai Saif Allah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Julukan pedang Allah itu diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli taktik perang. Sebagai ahli militer, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Ia menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad hingga Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid, Ibnu Al-Walid, Ibnu Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 585, atau sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Ayahnya adalah Walid bin Al-Mughirah, kepala suku Bani Makhzum yang masih bagian dari suku Quraisy di Mekah. Sedang ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu, Khalid yang baru lahir dikirim ke sebuah suku Baduy di gurun. Ia dirawat oleh ibu angkat hingga berumur 5 atau 6 tahun, sebelum dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Khalid termasuk dalam keluarga dekat Nabi. Pasalnya, bibinya yang bernama Maimunah adalah salah satu istri Nabi. Dalam budaya Arab saat itu, seorang anak lelaki dianggap sebagai ksatria, dan pemimpin sejati apabila cakap dalam seni berperang. Hal ini yang mendasari Khalid bertekad untuk menjadi seorang ksatria yang hebat di tanah Arab. Dorongan dari sang ayah dan keluarga besarnya, yang merupakan orang terpandang di suku Quraisy juga menjadi dasar Khalid, untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Dalam proses belajar seni bela diri dan berperang, ia dengan mudah menguasai teknik memanah, berkuda, dan memainkan pedang. Selain itu, ia juga memfokuskan diri pada taktik militer. Bakatnya ini semakin terasa berkat ketekunan, dan latihan keras yang dilaluinya. Khalid dewasa menjelma menjadi orang yang berani, dan mahir dalam bidang militer. Pengetahuannya mengenai taktik perang pun menakjubkan. Kecakapan Khalid pertama kali dibuktikan dalam Perang Uhud. Pertempuran antara pasukan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad ini berhasil dilumpuhkan oleh Khalid yang memimpin pasukan Quraisy. Nabi Muhammad selalu berdoa supaya Khalid memeluk Islam. Terlebih lagi, ia tumbuh menjadi seorang pemimpin prajurit yang berpengaruh. Ketika Perang Khandaq pada tahun 627, Khalid mendapat tugas untuk membunuh Nabi Muhammad, dan hampir saja berhasil menjalankan misinya. Setelah Perang Khandaq selesai, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang telah dahulu memeluk Islam. Di dalam suratnya itu, saudaranya menceritakan bahwa Nabi Muhammad memuji kekuatan dan kecerdikan taktik militernya. Khalid sangat tertegun dan langsung menemui Nabi Muhammad di Madinah. Ia pun masuk Islam saat itu juga. Setelah resmi memeluk Islam, Khalid kembali ke Mekah dan mengumumkan akan ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Seluruh masyarakat Mekah kaget dengan pengumuman itu, bahkan keluarga dekat dan para petinggi kafir Quraisy menentang keputusannya. Namun, Khalid telah mantap hatinya untuk bergabung dengan barisan Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Setelah itu, Khalid kembali ke Madinah di mana ia ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai panglima militer pasukan Islam. Khalid menjadi panglima militer Islam, dari era Nabi Muhammad hingga era Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid sebagai ahli militer pasukan Islam terlibat dalam beberapa peperangan, yaitu Perang Yarmuk, Pertempuran Mu'tah, Perang Riddah,
Perang Persia Mesopotamia, Perang Suriah Romawi, Pertempuran Walaja, Pertempuran Yamamah, Pertempuran Ulais, Pertempuran Firas, dan Perang Romawi Timur Arab. Dalam Perang Mu'tah pada tahun 629, yang melibatkan antara pasukan Romawi dan Muslim, ia menggantikan Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, para pemimpin pasukan Muslim yang gugur. Gugurnya pemimpin pasukan itu membuat Khalid mengambil alih pimpinan pasukan dan mengatur ulang taktik bertempur. Berkat kecerdasannya, ia mampu memimpin pasukan Muslim menerobos pasukan Romawi dengan selamat, dan mendapat julukan Pedang Allah yang terhunus. Di bawah kepemimpinan militernya, Khalid mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah kekhalifahan Islam. Khalid memimpin pasukan dan tak terkalahkan dalam beberapa kali pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasaniyah, dan sekutu-sekutunya. Pencapaian gemilangnya terjadi sepanjang tahun 632 hingga 636, di mana ia memimpin pasukan Islam dalam Perang Riddah, Persia Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Khalid juga dikenal karena kemenangan telaknya pada Pertempuran Yamamah, Pertempuran Ulais, Pertempuran Firas, Pertempuran Walaja, dan Pertempuran Yarmuk. Setelah Nabi Muhammad wafat, tampuk pimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar. Di era Khalifah Abu Bakar, Khalid masih dipercaya memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran, salah satunya Perang Riddah. Selain itu, ia juga berhasil menaklukkan negara satelit Arab Sasanid yaitu Al-Hirah, serta mengalahkan pasukan Sasaniyah dalam penaklukan Irak, Mesopotamia. Ketika Khalifah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab, perannya dalam militer dikurangi. Akan tetapi, Khalid masih efektif dalam menyusun pasukan Islam, melawan Kekaisaran Bizantium selama tahap awal, dari peperangan Romawi Timur Arab dan berkat dirinya, Damaskus berhasil ditaklukkan pada 634. Pada 638, Khalid diberhentikan dari karir militernya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalid bin Walid meninggal di Homs, Suriah, pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi di usia 50 tahun di tempat tidurnya. Sosoknya kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam yang berperan memimpin pasukan umat Muslim menyatukan Jazirah Arab. Selama pertempurannya yang mencapai ratusan, Khalid dipastikan tidak terkalahkan. Itulah sebagian kisah kecerdikan dan kegagahan Panglima Perang kaum Muslimin, Khalid bin Walid. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.